Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini, diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 1-5. Yesaya 43 ayat 1-5. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia dan penyertaan-Nya selalu baru dalam hidup kita, hari lepas hari. Mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib dan menyelamatkan setiap hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih sayang dan penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini kami boleh ada dan menikmati nafas kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang di surga, pagi hari ini dengan segala kerendahan hati, kami rindu untuk datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa, biarlah firman yang akan kami dengar pagi ini, itu adalah firman yang hidup yang berbicara, mengajar dan mendidik setiap kami. Dan pakailah hidup kami ya Bapa, untuk boleh menjadi saluran berkat dan terang bagi kemuliaan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus hidup kami. Amin. Tuhan Yesuslah kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Marilah kita percaya dan percaya, sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dialah gunung batu kekuatan kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan gunung batu, perisai dan pertolongan kita. Mari percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu
Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari percayakan hati kita, hidup kita hanya dalam tangan Tuhan Yesus, karena Dialah satu-satunya Allah dan Tuhan dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Biarlah Tuhan selalu berkati kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan siapkan kami untuk boleh datang menghadap Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan pakai hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, perkenalkan saya Pendeta Alex Gunawan. Saya berasal dari GKA Gloria, Surabaya. Bersyukur, senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu belajar firman Tuhan. Hari ini saya diberikan satu tema, yaitu God here with us. Tuhan di sini bersama dengan kita. Bacaannya ternyata cukup panjang, dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 16. Saya akan coba bacakan untuk kita semua supaya kita bisa mengikuti jalan ceritanya. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin berjalan ke tempat persinggahan di tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dan dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawa juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku telah menghapuskan nama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan Panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan ya peta yang Bapak Ibu bisa lihat, sebenarnya perjalanan bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah Kanaan itu bisa jauh lebih cepat ya. Kalau dia lewat daerah pantai yang disebut daerah Filistin, kalau Bapak Ibu perhatikan petanya, kalau dijalani kemungkinan itu tidak lebih dari
10 hari. Mungkin 7 hari bisa kalau jalan cepat. Dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata bangsa Israel menjalaninya selama 40 tahun. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa Allah izinkan membawa bangsa Israel berputar-putar melewati padang gurun? Saudara, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk mereka. Saudara, perjalanan yang cepat. Kalau naik bis itu 12 jam. Kalau jalani 7 sampai 10 hari. Tetapi dibuat putar selama 40 tahun. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat beberapa catatan memberitahukan kita. Baik di Keluaran pasal 13 ayat 17. Mengingatkan apa? Supaya mereka yang mentalitasnya budak, yang baru keluar dari perbudakan ini, tidak langsung berhadapan dengan orang Filistin. Kalau menghadapi orang Filistin lewat jalur laut pantai ini, mereka akan bertemu dengan kesulitan yang begitu besar, mereka akan balik ke Mesir. Ini penjelasan di Keluaran 13 ayat 17. Lalu di Ulangan 8 ayat 2 juga mengingatkan. Mengingatkan apa? Supaya bangsa Israel itu rendah hati. Kalau mereka lawan Filistin atau masuk sana dengan cepat atau mengalahkan Filistin sekalipun, mereka jadi tinggi hati, merasa hebat, merasa bangga dan lupa dengan Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Akhirnya Tuhan bawa mereka lewati padang belantara, lewati gurun, lewati bukit, lewati lembah, begitu sulitnya dan berputar-putar selama 40 tahun baru masuk di tanah Kanaan. Saudara, tidak gampang. Perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu bukan sekedar keluar dari perbudakan Mesir, bukan. Tetapi lebih dari itu adalah mentalitas budaknya. Kalau keluar sebagai budak itu gampang ya. Tetapi keluar dari mentalitas yang sudah 400 tahun diperbudak, keluar dari mentalitas perbudakannya untuk menjadi umat Allah, dari budak menjadi umat Allah, ini yang agak sulit. Kenapa? Di dalam perjalanan inilah Tuhan terus bentuk mereka, Tuhan terus menolong mereka. Saudara, orang budak, namanya budaknya, saudara tahu sendirilah ya. Cirinya apa? Mereka itu keras, kasar. Lalu apalagi 400 tahun jadi budak, rohaninya sudah rusak, pengenalannya, kedekatan dengan Allah sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tiap hari bekerja dengan kasar, dengan keras, di bawah tekanan. Lalu kebaikan kita selalu dinilai hanya dari materi. Yang dipikirkan cuma makan, istirahat, tidur. Itulah budak. Kebaikan kita diukur dengan berapa yang kita berikan pada dia. Itulah budak. Konsep rohaninya juga rusak. Saudara, inilah dia bangsa Israel yang dijajah 400 tahun. Sekarang dibawa keluar menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara, Allah ingin bentuk mereka melalui satu perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dari budak menjadi umat pilihan, melewati satu perjalanan. Supaya apa? Supaya di sepanjang perjalanan mereka melihat, mereka merasakan kehadiran Allah. Yang selama ini mereka sudah tidak rasakan. Yang selama ini mereka hanya merasakan tekanan-tekanan. Nah, apalagi supaya mereka sendiri di dalam perjalanan mengalami kehadiran Allah. Mengalami Allah berkarya di tengah-tengah mereka. Lalu apalagi? Merasakan mereka dikasih, disertai Allah. Saudara, inilah dari budak menuju ke tanah perjanjian. Dan sebelum menuju masuk ke tanah perjanjian, genapi sebagai umat pilihan, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya mereka merasakan kehadiran Allah, merasakan Allah mengasihi mereka, melihat Allah berkarya, Allah ada di tengah-tengah mereka. Di tengah kesulitan yang Tuhan izinkan, di tengah masalah yang Tuhan izinkan.
supaya mereka merasakan Allah itu ada. Selama ini mereka diperbudak, selama ini mereka di bawah tekanan. Bertanya, adakah Allah di tengah kita? Saudara, Allah ingin sebelum masuk ke sana, di dalam perjalanan, Anda boleh lihat di dalam kitab Keluaran, Ulangan ya, kitab Imamat ya, kitab Ulangan, banyak kita lihat di sana. Aturan lah, apalah, Allah siapkan semua. Itu semua terjadi di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan. Aturan-aturan Tuhan disiplinkan mereka, Tuhan didik mereka. Bahkan satu generasi berlalu sampai generasi baru, mereka baru masuk. Saudara, ini juga menjadi gambaran perjalanan hidup manusia. Allah membimbing kita, Allah menolong kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Allah bisa saja shortcut ya, jalan pintas, langsung sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Allah tidak lakukan. Allah izinkan mereka putar 40 tahun supaya mereka mengenal, tahu, mengalami di tengah-tengah jatuh bangunnya ada Allah, ada Tuhan beserta mereka, ada Allah di dalam hidupnya, ada Allah berjalan bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kadang-kadang berpikir yang simple kok jadi susah kesannya ya. Tetapi bukan. Tetapi Allah izinkan di tengah-tengah kesulitan. Dia tidak mengangkat kesulitan itu supaya Anda dan saya tahu bahwa itu Allah ada di dalam hidup kita. Dia bersama kita. Dia berkuasa. Dia hadir. Dia membuka jalan di dalam setiap kesulitan kita. Seorang hamba Tuhan di desa ya, di daerah. Nah, pada zaman itu semua perjalanan itu kebanyakan karena di daerah-daerah pedalaman dia harus lewati dengan sampan sungai, lewati sungai dengan sampan. Saudara, setiap pelayanan dia harus mengayu sampan sampai ke tempat di daerah di pedalaman. Nah, agak berbeda pada minggu itu. Kenapa? Minggu itu di luar dugaan, ternyata air sungai itu surut sekali. Ya, dia berdayung sampai pada satu titik sampannya itu tidak bisa lewat. Kenapa? Di tengah-tengah itu ada batu. Lah ya, selama ini kalau air itu tinggi, batu itu di bawah, tidak apa-apa, dia tinggal lewat. Lah sekarang airnya surut, batunya di tengah. Dia itu sendiri bagaimana mengangkat sampan untuk lewati batu itu. Dia mau lewati batu itu aja susah. Sekarang ada bawa sampan dayung sampan. Waduh, dia sungguh-sungguh di dalam hatinya berteriak, Tuhan, aku ini datang untuk melayani Engkau. Kenapa Tuhan izinkan ada batu di tengah-tengah di sini? Bagaimana aku bisa melayani mereka? Kasihan mereka di daerah pedalaman sana. Saya tidak mungkin jalan kaki sampai ke sana, kejauhan. Kenapa saya mau melayani Engkau tetapi Engkau izinkan ada batu besar di tengah-tengah ini? Hamba Tuhan ini kreatif ya. Dia ingat, wow, kan ada ayat Alkitab, iman sebiji kayak biji sesawi aja bisa pindahkan gunung. Lah, saya punya iman tentu lebih besar dari biji sesawi. Lah ini tidak segede gunung, saya pasti bisa. Saudara, ya tutup mata, dia berdoa. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Engkau tahu. Tuhan, tetapi Engkau izinkan ada batu. Saya punya iman, saya percaya Engkau sanggup, Engkau berkuasa, pindahkan gunung batu ini. Lalu dia doa dalam nama Yesus, pindah gunung ini. Saudara, buka mata dia. Saudara, apa yang terjadi? Anda tahu? Batu itu tidak bergerak, tetap utuh di sana. Saudara, dia agak sedikit gimana ya, tapi dia yakin, saya akan doa lagi. Dia berdoa lagi, saudara. Lebih lama, mungkin tadi terlalu pendek. Tuhan, tolong aku mau melayani Engkau. Aku sedang ditunggu oleh jemaat. Tolong aku pindahkan batu ini. Di dalam nama Yesus, pindah. Saudara, kali ini dia langsung buka dia. Pelan-pelan buka dia. Buka matanya, saudara. Begitu buka, kaget dia. Apa yang terjadi? Batu itu masih ada. Saudara, akhirnya dia pikir, aduh Tuhan, aku ini sungguh mau pelayanan. Sungguh aku tidak berdaya. Dia sekali lagi berdoa. Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Aku ini terlambat, Tuhan. Ada jemaat tunggu saya.
Tolong aku pindahkan batu ini. Tolong Tuhan, tolong aku mau melayani. Saudara, akhirnya dia pelan-pelan buka. Apa yang saudara tahu? Apa yang kita pikirkan? Ayo. Apa yang terjadi? Saudara tahu? Ternyata batu itu tetap ada. Saudara, itu yang terjadi. Tetapi di luar dugaan. Dia mendengar suara. Seperti petir, seperti guntur di hulu sungai sana. Saudara, lalu air itu tahu-tahu turun dari hulu sungai. Ternyata hujan deras di ujung sana, hulu sungai. Lalu air itu turun, air itu naik, air itu mengangkat sampannya, dan dia bisa lewati batu ini. Saudara, apa makna gambaran ini? Apa makna cerita ini? Ada kalanya Tuhan tidak izinkan masalah itu diangkat. Ada kala Tuhan izinkan tetap ada kesulitan. Tetapi Tuhan mengangkat iman kita. Mengangkat kita untuk lewati kesulitan ini. Tuhan menguatkan iman kita. Tuhan tidak angkat masalah dalam hidup kita. Tetapi Tuhan menyertai kita. Bersama dengan kita. Lewati kesulitan demi kesulitan. Itu yang terjadi. Bangsa Israel berjalan di dalam kesulitan demi kesulitan. Saudara, Allah izinkan. Kadang-kadang memang tidak gampang ya. Dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita kadang sulit melihat, Tuhan apakah Engkau itu betul ada? Saudara, saya bisa memahami. Bangsa Israel keluar dari Mesir, terpojok, depan sungai Teberau, belakang pasukan Mesir. Mereka ketakutan. Maka mereka teriak-teriak kepada Musa. Lalu Tuhan buat satu keajaiban dengan tongkat Musa, belah laut Teberau. Mereka lewat. Begitu lewat, saudara sampai satu tempat namanya Mara. Ada ada sumur. Mereka haus ingin minum. Ternyata sumur itu airnya tidak bisa diminum. Pahit, mungkin beracun. Tidak bisa diminum. Lalu Tuhan buat satu mujizat. Air itu akhirnya bisa diminum. Saudara, puji Tuhan. Lalu mereka jalan lagi. Mereka lewat lagi. Sampai ke padang gurun Sin. Mereka lapar. Mereka tidak ada makanan. Mereka berteriak lagi kesulitan. Lalu Tuhan izinkan, Tuhan buat satu mujizat yang luar biasa memelihara mereka dengan roti mana dari surga. Dengan burung puyuh mencukupi protein mereka. Saudara, luar biasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Lalu apalagi yang terjadi? Lalu mereka masuk lagi ke Rafidim. Di sana tidak ada air. Lalu Tuhan sekali lagi buat mujizat terjadi lagi. Lalu mereka bisa minum dari batu, bisa keluar air. Saudara, kadang-kadang di tengah-tengah kesulitan demi kesulitan, satu belum selesai, datang lagi satu. Satu belum selesai, datang lagi satu. Itulah kehidupan, saudara. Kadang-kadang di tengah-tengah seperti itu, kita bisa kehilangan fokus. Lalu bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Betulkah Engkau ada? Kenapa? Dalam kesusahan, dalam kesulitan, seringkali kita tidak melihat Allah itu ada. Karena fokus kita kepada masalah, kepada kesulitan, kita lupa Allah pernah menolong kita. Allah ada dalam hidup kita. Tetapi karena masalah demi masalah membuat kita ini tawar hati, membuat iman kita ini lesu. Lalu membutakan mata rohani kita bahwa Allah ada. Allah pernah menolong kita. Allah hidup, Allah ada dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah membuat kita tersita, terfokus ke sana. Bukan dengan iman melihat kepada Allah. Hati-hati saudara. Di tengah-tengah masa pandemik seperti ini, saya memahami, saya mendoakan banyak jemaat
Jemaat kami ada yang kesulitan ini, kesulitan itu. Banyak orang di tengah-tengah kesulitan, masalah. Kalau kita tidak hati-hati, fokus kita hanya pada masalah-masalah, kita lupa bahwa ada Tuhan, ada Allah bersama dengan kita. Saudara, di tengah-tengah kesulitan masalah, seringkali kita lupa bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau berbicara teori ya memang gampang, tetapi kalau prakteknya jalani itu sangat-sangat sulit. Apalagi masa pandemik. Saya ingat cerita teman masa kecil saya, teman saya ya. Papanya adalah pendeta. Nah, pendeta ini juga senior saya. Saya sangat menghormati beliau. Sekarang mungkin sudah umur 80 tahun. Beliau masih hidup. Ya. Anaknya adalah teman saya, anaknya beberapa anak itu teman saya. Saudara, singkat cerita demikian. Bapak ini punya anak 3. Dia anaknya itu semua cinta Tuhan, pendeta ini ya. Sangat cinta Tuhan, melayani Tuhan dengan bagus, baik, walaupun sederhana di daerah kecil. Suatu hari teman saya ini yang pinter main drum, lalu pelayanannya luar biasa, pulang dari sekolah. Dia bonceng temannya. Saudara, temannya itu, mereka terpleset, temannya itu sampai luka, kakinya berdarah-darah. Lalu diobati, mereka pulang, masih sempat pulang diobati. Lalu teman saya enggak apa-apa, anak pendeta ini. Malamnya dia muntah-muntah. Lalu dilihat, diperiksa, ternyata di kepalanya itu terbentur. Ya, terbentur, lalu dilihat, waduh ini gegar otak. Lalu dia panas, pingsan. Lalu dikatakan, wah udah bisa ini operasi harus ke Pulau Jawa. Karena waktu itu kita di Kalimantan ya. Lalu dokter bilang, bisa dibawa, tapi kemungkinan untuk bisa sembuh itu sangat-sangat kecil. Sekian persen saja, enggak. Harapannya sangat kecil. Akhirnya singkat cerita ditangani di Kalimantan, lalu malamnya meninggal, saudara. Meninggal. Aduh, pendeta anaknya ketabrakan, meninggal. Sangat menyedihkan. 1 tahun kemudian, anak yang paling kecil perempuan pulang dari kuliah, dibonceng pacarnya. Pacarnya mau nyalip truk. Kaki yang perempuan ini, anak pendeta ini kecantol ke truk itu. Jatuh, saudara. Jatuh lalu kepalanya langsung kegiles. Mati. Adik dari yang tadi yang meninggal. Itu kurang lebih 1 tahun kemudian. Bayangkan seorang pendeta dalam 2 tahun satu anaknya meninggal. Itu beda cuman tanggalnya beda 1 hari. Saya ingat persis beda 1 hari. Lalu saudara, banyak orang bertanya-tanya, betulkah Tuhan itu ada? Betulkah Tuhan itu mencintai anak-anak Tuhan? Betulkah pendeta, pelayan Tuhan itu dilindungi Tuhan? Kenapa anaknya seperti ini? Kenapa kecelakaan seperti ini? Begitu banyak kesulitan demi kesulitan, kadang-kadang membuat kita ini gak bisa fokus. Betulkah engkau ada? Betulkah Allah itu ada di tengah-tengah kita? Betulkah engkau berserta dengan kami? Engkau mengasihi kami, anak-anakmu? Saudara, saya sangat kagum dengan jawaban pendeta ini. Pendeta ini bilang, apapun yang terjadi, saya susah, saya sedih, saya kehilangan. Tetapi saya tidak kehilangan iman. Saya percaya Tuhan itu tetap baik. Loh, saudara, ketika ditanya, kenapa kamu bisa berkata Tuhan itu baik? Dia kasih alasan yang membuat saya sangat terenyuh. Karena saya sudah jadi pendeta. 1. Ini terjadi ketika saya sudah jadi pendeta. 2. Ini terjadi saya sudah di dalam Tuhan. Saya adalah anak Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya tahu Tuhan itu baik. Kalau ini terjadi ketika saya bukan anak Tuhan, kalau ini terjadi saya di luar Tuhan, dengan kekuatan apa aku menghadapi semuanya ini? Bersama dengan siapa aku menghadapi anakku 1 kecelakaan, 1 lagi kecelakaan, mati? Dengan siapa aku menjalani hidup ini? Aku tahu Tuhan izinkan dan aku tahu Tuhan akan menyertai. Aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Aku akan menjalani bersama dengan Tuhan. Tuhan itu baik. Saudara, dia tetap setia sampai hari ini. 80 tahun lebih. Saya tahu. Dan ini membuat saya sungguh-sungguh terenyuh. Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah anak Tuhan lalu tidak ada masalah? Apakah anak Tuhan karena engkau di dalam Tuhan sudah percaya Tuhan, lalu pandemik Anda tidak mengalami masalah? Tidak. Kita juga
juga mengalami masalah, kesulitan. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui. Puji Tuhan, karena engkau dan saya sudah di dalam Tuhan. Ada Allah bersama dengan kita. Sesulit apapun juga, Allah ada bersama dengan kita. Amin. Kita lanjutkan cerita berikutnya. Saudara, kalau kita lanjutkan cerita ini, setelah itu mereka menghadapi perang dengan Amalek, ya. Di dalam ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-15, 16, ya. Bagian kedua ini Tuhan bukan saja menunjukkan pada bangsa Israel, aku mengasihi engkau, aku menyertai engkau. Sekarang masuk dalam satu praktek, Tuhan izinkan mereka mengalami, melihat langsung karya Tuhan, yaitu berperang dengan Amalek. Siapa Amalek? Amalek itu cucunya Esau kalau diurut-urut, ya. Dan mereka memang adalah orang-orang nomaden. Alkitab mencatatkan mereka suka merampok. Ada orang-orang lewat seringkali dirampok, dirampas. Mereka adalah orang padang gurun, padang belantara, keras, kasar. Banyak berbuat jahat. Saudara, bangsa Israel lewati mereka. Dan mereka mengepung, memukul bangsa Israel dari belakang. Lalu Musa bilang, Yosua siapkan pasukan, hadapi mereka. Perhatikan, ini sangat indah. Tuhan izinkan peperangan ini terjadi, dan Tuhan ingin mereka melihat langsung bagaimana intervensi Tuhan di dalam karya kehidupan mereka. Lalu Yosua berperang, Musa, Harun, dan Hur. Hur itu kemungkinan tafsirannya adalah suami dari Miriam. Saudara, saya pernah ke sana, ya. Saya lihat tahun 2010, ya. Nah, itu ada bukitnya, ya. Kalau saudara lihat ada bukitnya. Bukitnya tidak terlalu tinggi. Sekarang posisinya di tepi jalan, ya. Musa, Harun, dan Hur naik ke atas. Naik ke atas untuk apa? Berdoa. Perhatikan, ada yang berangkat perang, ada yang konsentrasi berdoa. Musa, Harun, Hur berdoa di atas bukit. Nah, Yosua berangkat perang. Artinya apa? Bangsa Israel sungguh-sungguh diizinkan Tuhan melihat bahwa di dalam setiap kegiatannya memang ada kegiatan yang sepertinya kelihatan secara fisik. Perang. Tetapi harus didukung oleh unsur yang bersifat rohani. Mereka berdoa. Minta Tuhan. Tolong Tuhan, tolong mereka. Saudara, kalau Anda lihat ayat 15, ayat 16, kesimpulannya, Tuhan itu panji kita. Tuhan itu lambang kemenangan kita. Dan Tuhan berperang untuk mereka. Loh, Tuhan berperang untuk mereka loh. Kan pasti sudah jaminan. Kenapa mereka masih perlu berdoa seharian sampai tangannya capek? Nggak kuat. Toh kita sudah tahu kalau langsung baca ayat 15, 16. Tuhan berperang untuk mereka. Tetapi Tuhan ingin mereka juga meminta, mereka juga berdoa. Saudara, ada sesuatu yang baik, ada rencana yang baik. Tuhan izinkan, Tuhan berikan pada kita. Tetapi Tuhan tidak berkata, ayo ini ambil, terima, bersih. Saudara, belum tentu. Tuhan ingin engkau dan saya bagaimana menyambut maksud baik Tuhan. Pemberian Tuhan yang indah ini. Yaitu apa? Yaitu bagaimana kita menjalani dengan iman dan berdoa. Tuhan ingin mereka lihat langsung. Lihat loh peperangan. Saya pimpin, saya tolong mereka, kamu pasti menang. Tetapi lihat, juga ada unsur perang di dalam rohaninya. Anda harus siap, Anda harus berdoa, Anda harus dekatkan diri dengan Tuhan. Saudara, bukan masalah perang secara fisik saja, tetapi ini juga perang rohani. Tuhan ingin mereka lihat. Tuhan ada, Tuhan hadir. Ketika mereka meminta, mereka berdoa. Dan karya Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Supaya mereka melihat langsung, Tuhan ada. Tuhan berserta dengan kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mintalah, berdoalah. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia berikan kemenangan kepada engkau dan saya. Dia ada dalam hidup kita. Apapun sulitnya kehidupanmu, Dia ada beserta dengan kita.
Saudara, Musa sampai tangannya tidak kuat. Sampai capek. Lalu dia ambilkan batu untuk bisa duduk. Lalu tangan kiri kanannya ditopang dua rekannya, Harun dan Hur. Kalau boleh mungkin Musa give up. Capek. Ngangkat tangan di bukit sekian puluh jam. Ya, belasan jam mungkin ya, dari pagi sampai malam ya. Capek. Kalau bisa sudahlah. Cukup. Saudara, ini yang mengingatkan kita. Ada kalanya begitu capek, begitu susah. Sudahlah Tuhan, aku tidak usah lagi lah. Tidak usah berdoa lagi, tidak usah lah. Sudahlah Tuhan. Capek sudah. Aku tidak kuat, aku tidak sanggup. Aku tahu Engkau mengasihiku, aku tahu Engkau ada. Tetapi aku sudah tidak kuat. Aku letih, capek untuk berdoa. Saudara, seorang penulis katakan, ketika engkau merasa terlalu capek, sulit untuk berdoa, tidak ingin berdoa, tekanan hidup begitu berat, Anda merasa jenuh, tidak kuat lagi dan tidak mau lagi berdoa. Pada saat itu engkau paling butuh doa. Pada saat engkau merasa, Tuhan, aku sudah tidak sanggup, aku sudah capek, terlalu banyak masalah, aku pergi saja. Pada saat itu engkau perlu Tuhan. Ketahuilah Tuhan ada. Dia hidup di tengah-tengah kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada masalah, Dia ada di sini bersama dengan kita. Menyertai kita. Kasih-Nya, penyertaannya selalu ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati firman-Nya boleh menjadi kekuatan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berbicara pada kami di tengah-tengah masa pandemik seperti ini. Ada kalanya kami juga bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sesulit apapun kehidupan kami. Engkau izinkan itu ada, dan Engkau bersama dengan kami menjalani, menghadapi, melewati setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menguatkan dan menuntun setiap langkah hidup kita, untuk kita boleh hidup serupa dengan Kristus, memuliakan Dia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkaulah Yesus, Allah Immanuel, menyertai setiap kita. Kami bersyukur ya Bapa. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuat
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas segala pemeliharaan, kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kami sampai dengan detik ini. Kami mau mensyukuri pemeliharaan dan kebaikan-Mu atas kami pribadi, keluarga, gereja, termasuk juga bangsa dan negara kami. Meskipun ditimpa dengan berbagai macam persoalan, kami boleh menghadapi semuanya karena Tuhan menopang dan menolong kami. Kami terus mengingat untuk bangsa negara kami, secara khusus untuk rekan-rekan kami yang ada di NTT dan NTB, mereka yang terdampak karena siklon badai Seroja beberapa waktu lalu. Kami terus berdoa Bapa, mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan juga yang terus memulihkan, Tuhan yang menolong mereka, secara khusus para korban bencana alam ini, yang mereka harus kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan menghibur mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kalau pemerintah berencana akan membuatkan rumah bagi mereka yang baru di tempat relokasi, Tuhan juga memberkati supaya rencana ini dapat diwujudkan sehingga mereka kembali memiliki rumah untuk mereka tinggal. Tidak lupa kami juga berdoa bagi keamanan bangsa kami Tuhan di tengah-tengah ancaman terorisme dan juga kelompok bersenjata di Papua. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan bagi TNI, Polri yang ada di dalamnya supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana pada mereka untuk dapat menangani ancaman-ancaman ini, sehingga bangsa kami boleh tetap dalam keadaan yang aman dan tentram. Kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, baik Bapak Gounsing, Ibu Indria, Bapak Cipto Sultana, Bapak Ibu Hadi, Bapak Ibu Liono, Bapak Kosen, Bapak Li Irawan, Ibu Tan Jaicu, Ibu Chia Cuing, Ibu Tian Siok Ming, Ibu Eka Sriwati, Ibu Elvi Tandiono, Ibu Lisayang, Ibu Natalia Subarjo, dan juga beberapa jemaat yang lainnya. Kami mohon biarlah Tuhan memelihara iman mereka, memelihara kesehatan, kekuatan mereka, supaya di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, mereka tetap semangat ikut Tuhan. Mereka tetap mengisi hidup mereka dengan sesuatu yang bermanfaat, dan iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Tidak lupa kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, baik untuk Ibu Ding Yati Buntara, Bapak Winandi, juga untuk Ibu Erni Watitanto, Ibu Selvi Inggita, Saudara Yoga, dan juga untuk Ibu Susanti Dewi. Tuhan memberkati pertambahan usia mereka, dan demikian juga Tuhan memberkati pertumbuhan iman mereka, supaya mereka semakin bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan. Tidak lupa kami juga mendoakan Tuhan untuk kegiatan gereja kami sepekan yang akan datang. Mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya acara demi acara yang ada, pelayanan dan persekutuan yang ada Tuhan memberkati, untuk menolong jemaat Tuhan juga bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga tidak lupa terus mendoakan untuk keluarga besar dari Bapak Timothy Seputro, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan, supaya di tengah-tengah duka cita yang ada, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau mensyukuri setiap rahmat dan berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami akan mengembalikannya dalam bentuk persembahan. Tuhan memberkati, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk semakin memperluas pekerjaan Tuhan di gereja ini ataupun di luar gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai pagi ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian, sehat selalu, sampai jumpa di ibadah minggu depan.